bolu gulung super lembut anti gagal. Assalamualaikum, hai mom, kembali lagi di channel Dapur Uma. Video kali ini Uma mau berbagi resep cara pembuatan bolu gulung yang super lembut dan anti gagal tentunya. Saksikan videonya sampai selesai. Dan sebelum lanjut, jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Dapur Uma. Yuk langsung ke cara pembuatannya. Pertama-tama kita siapkan loyang ukuran 26x26x4. Nah, di sini kita oles dengan margarin tipis-tipis aja. Selanjutnya di sini kita masukkan kertas roti yang sudah kita ukur sebelumnya sesuai dengan ukuran loyangnya. Nah, bagian sisi kiri dan kanannya itu satu bagian aja kita lebihkan biar lebih memudahkan kita nanti untuk mengeluarkan adonan bolu gulungnya. Nah, setelah selesai sisihkan. Selanjutnya siapkan wadah bersih, masukkan gula pasir, telur, dan SP. Nah, untuk resep lengkapnya nanti akan saya share di video ini dan akan saya tulis di video ini ya, mom. Selanjutnya di sini kita kocok sampai agak sedikit mengental. Nah, setelah agak kental seperti ini, matikan mixernya, mom. Selanjutnya di sini kita akan lelehkan margarinnya. Nah, sebelumnya airnya sudah saya didihkan terlebih dahulu. Karena di sini saya kerjanya sendiri, jadi untuk margarinnya ini saya lelehkan setengah adonan bolu gulungnya ini diaduk. Kenapa harus di setengah adonan bolu gulungnya ini? Biar mentega atau margarinnya ini tidak dingin, wajib hangat-hangat kuku ya, mom. Dan sebelumnya juga airnya sudah saya didihkan biar adonannya tidak terlalu lama menunggu ya, mom. Nah, selanjutnya setelah diaduk-aduk dan setelah mencair seperti ini, wajib mencairnya kuning kental, bukan bening seperti minyak ya, mom. Sisihkan. Selanjutnya kita kocok kembali adonan bolu gulung tadi sampai kental putih berjejak seperti di video ini. Nah, selanjutnya kita masukkan tepung terigu. Di sini saya menggunakan tepung terigu protein rendah, susu bubuk, dan maizena. Nah, di sini kita kocok dengan low speed aja. Cukup sampai tercampur rata aja ya, mom. Nah, setelah tercampur rata, di sini kita gunakan metode aduk pancing. Karena di sini tadi kita menggunakan metode sponge cake, jadi untuk pemula lebih bagusnya metode aduk pancing seperti ini. Ambil sedikit adonan, masukkan ke dalam lelehan margarin tadi, aduk-aduk sampai tercampur rata. Ini agar lebih meminimalisir adonan kita itu tidak bantet, biar adonan sama margarinnya itu tercampur rata. Nah, setelah tercampur rata seperti ini, selanjutnya ini akan kita tambahkan vanila. Vanili cairnya di sini sedikit aja, jangan terlalu banyak. Dan setelah diaduk-aduk tercampur rata dengan lelehan margarin tadi, selanjutnya tuang ke dalam adonan bolu gulungnya ya, mom.
Nah, selanjutnya di sini kita kocok dengan kecepatan low speed aja. Jangan terlalu lama, cukup tercampur rata aja. Setelah tercampur rata, kita aduk menggunakan spatula lagi dan kita pastikan adonannya ini sudah benar-benar tercampur rata dengan margarin. Nah, setelah tercampur rata, lalu kita tuang dalam loyang yang sudah kita alasi dengan kertas roti. Nah, selanjutnya di sini Mom, setelah kita masukkan dalam loyang, jangan lupa sebelum kita oven kita hentak-hentakan terlebih dahulu biar udara yang terjebak di dalam adonan ini keluar. Selanjutnya di sini saya sudah panaskan oven terlebih dahulu ya Mom, di suhu 170 sampai 180 kurang lebih 22 menit. Adonan bolu gulungnya ini sudah matang. Nah, di sini sekali lagi sesuaikan dengan oven masing-masing ya Mom. Saya di menit 10 adonannya saya balik karena takutnya nanti bagian sisi sebelahnya tidak matang, itu yang menyebabkan bolunya lengket ya Mom ketika kita gulung. Nah, di sini sekali lagi sesuaikan dengan ovennya masing-masing ya Mom, dan kita wajib tahu oven kita itu seperti apa. Nah, ini hampir mateng. Dan ini saya panggang di rak nomor 2 ya Mom. Nah, setelah matang, panas-panas langsung kita keluarkan dari loyangnya biar kulit bagian atasnya itu tidak berkerut. Nah, di sini kita scrape bagian samping-samping yang tidak kena kertas rotinya. Selanjutnya ini kita balik, langsung kita balik seperti ini, lalu kita angkat loyangnya dan kita lihat hasilnya. Nah, ini dia hasilnya. Dijamin kalau pakai tips and trick cara saya buat bolu gulung ini, dijamin bolu gulungnya ini tidak bantet. Pokoknya kuncinya di margarinnya, jangan dalam keadaan dingin. Nah, setelah di suhu ruang beberapa menit bolu gulungnya sudah dingin, ini kita olesi dengan buttercream. Nah, ini jangan dalam keadaan panas-panas ya Mom bolu gulungnya, nanti buttercreamnya ini bisa meleleh. Nah, untuk resep buttercreamnya ini nanti akan saya share di akhir videonya, karena ini juga sudah tayang beberapa bulan yang lalu di video saya sebelum-sebelumnya. Kalau mau langsung cek boleh langsung ke video saya sebelumnya. Nah, di sini kita gulung tekukan pertama, lalu tarik kertas rotinya. Ini agak sedikit susah karena saya lupa taruh kain bersih di bawah adonan, makanya agak sedikit licin ketika menggulung adonannya. Nah, kita gulung sampai berbentuk bolu gulung ya Mom, pastinya memang berbentuk bolu gulung. Nah, setelah itu jangan lupa di scrape bagian bawahnya, jangan terlalu ditekan kali, cukup dia tergulung ke dalam dan lekukannya itu lebih rapi, itu sudah cukup ya Mom. Nah, ini dia hasilnya setelah digulung, dan ini saya pastikan gak ada kulit bagian atasnya itu lengket sama sekali, karena tipsnya kalau misalnya oven kita itu panasnya tidak merata, lebih baik di 10 menit terakhir itu adonannya kita balik dari yang depan ke belakang dan yang belakang ke depan. Nah, ini yang versi pandannya saya buat
Juga ini cara buatnya sama aja ya mom, cuma ditambah pasta pandannya di adonan margarin lelehnya. Nah ini dia hasilnya. Untuk coraknya juga saya tambah sedikit pasta mocha, pokoknya sekreasinya aja ya mom. Nah setelah digulung jangan lupa kita masukkan ke dalam chiller kurang lebih 30 menit biar lebih memudahkan kita dalam memotong bolu gulungnya ini. Nah setelah kita gulung, lalu kita balut dengan kertas rotinya ini lagi, lalu masukkan ke dalam chiller. Nah ini dia bentuknya. Nah setelah itu ini untuk adonan bolu gulung yang vanilanya ini sudah set karena sudah masuk dalam chiller beberapa menit, kurang lebih 30 menit. Nah setelah set di sini kita potong-potong. Kenapa masuk ke dalam chiller? Biar lebih rapi ya mom. Ingat, biar lebih rapi kita memotongnya karena buttercreamnya itu sudah set. Jadi jangan buru-buru untuk memotongnya, tunggu sampai buttercreamnya itu set. Nah ini kita potong sesuaikan dengan selera masing-masing. Nah lihat buttercreamnya ini set dan bagus banget modelnya ya mom. Pokoknya tipsnya semua sudah dijelaskan, jangan lupa di recook. Nah ini kalau misalnya kita nggak masukkan ke dalam chiller mom, ini nanti pas kita potong buttercreamnya ini akan lengket dan blubber kemana-mana. Nah kalau misalnya masuk ke dalam chiller ini, dia buttercreamnya itu set dan potongannya itu rapi sempurna. Nah setelah dipotong-potong lalu kita tata dalam piring. Nah lihat hasilnya cantik banget kan mom, dan buttercreamnya itu tidak meluber kemana-mana kan mom. Ini tipsnya. Jadi setelah kita gulung, kita masukkan ke dalam chiller terlebih dahulu biar buttercreamnya itu set. Nah ini dia hasilnya. Jangan lupa di recook, dan sebelumnya jangan lupa di like, komen, dan subscribe channel Dapur Uma. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video-video cooking berikutnya. Assalamualaikum.